Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosi Nur Hasanah, Eskom Mkom. Saya adalah seorang dosen tetap dari program studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh praktik pengajaran berdasarkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk proses sertifikasi dosen di tahun 2025. Mata kuliah yang saya deskripsikan selanjutnya adalah mata kuliah struktur data dan algoritma dengan kode mata kuliah TIF 1207. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi teknologi informasi yang berbobot 3 SKS dan salah satu mata kuliah yang tercantum pada kurikulum berbasis outcome based education pada Prodi Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Sebagai deskripsi singkat, mata kuliah struktur data dan algoritma membekali mahasiswa dengan pemahaman konsep dasar struktur data serta kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan sistematis dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan komputasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis struktur data dasar seperti array, linked list, stack, queue atau antrian, tree, graph, sampai dengan algoritma pengurutan dan pencarian lintasan terpendek atau single source shortest path. Sebelum saya memaparkan praktik pengajaran pada mata kuliah struktur data dan algoritma, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan mata kuliah ini dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditargetkan oleh program studi teknologi informasi. Mata kuliah ini menjadi fondasi yang penting bagi mahasiswa semester 2 karena memuat elemen-elemen kunci dari CPL, yaitu yang pertama, capaian pembelajaran lulusan, yang ketiga, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang inovatif dan bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan perorangan ataupun organisasi. Kemudian CPL ke-6, yaitu mampu mengambil keputusan dalam permasalahan di bidang teknologi informasi dengan mengidentifikasi dan menganalisis keperluan-keperluan komputasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data secara komprehensif serta diimplementasikan dalam model yang terstruktur. CPL yang terakhir yaitu CPL yang ke-9, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan dengan mengintegrasikan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan prinsip kerja teknologi informasi dan komputer dengan menggunakan algoritma atau metode yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ketiga CPL ini kemudian diterjemahkan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang diimplementasikan melalui 8 sub CPMK yang menyusun alur pembelajaran. Dari pemahaman dasar efisiensi algoritma hingga implementasi struktur data kompleks seperti minimum spanning tree dan single source shortest path. Secara detail, CPL tersebut diturunkan kepada 3 CPMK, yaitu yang pertama adalah CPMK ke-6, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya adalah CPMK ke-13, yaitu mampu menganalisis keperluan-keperluan komputasi berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Lalu CPMK yang terakhir adalah CPMK yang ke-23, yaitu mampu menguasai konsep dasar computing dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan komputasi. Selanjutnya, CPMK tersebut akan diturunkan kepada 8 sub CPMK dengan detail sebagai berikut, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar struktur data dan teknik analisis asimptotik untuk menilai efisiensi algoritma dalam hal waktu dan ruang. Sub CPMK kedua adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan struktur data array dan linked list serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan keduanya dalam menyelesaikan masalah komputasi. Selanjutnya, di sub CPMK ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan struktur data, stack, dan queue untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemrograman. Setelah itu, pada sub CPMK keempat, mahasiswa dapat mengimplementasikan struktur data tree dan binary tree untuk menyelesaikan masalah komputasi. Kemudian, pada sub CPMK kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan binary search tree atau BST dan penggunaannya dalam pencarian dan manipulasi data secara efisien. Selanjutnya di CPMK ke-6, mahasiswa mampu mendeskripsikan graf dan menggunakan minimum spanning tree dalam pencarian jalur terpendek. Selanjutnya di sub CPMK ke-7, mahasiswa dapat mengaplikasikan algoritma pencarian jarak terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan Bellman-Ford. Kemudian yang terakhir, sub CPMK ke-8, mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma pengurutan untuk menangani masalah pengurutan dalam data.
Selanjutnya, saya akan memaparkan aspek yang pertama yaitu delivery atau penyampaian. Pembelajaran dilaksanakan dalam 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain metode ceramah, demo program dengan menggunakan pemrograman C++, dan diskusi jigsaw. Selain itu, dilakukan juga pembelajaran asinkron untuk pengayaan dengan memberi penugasan menyelesaikan kursus struktur data dan algoritma dengan bahasa pemrograman Python di platform online. Pada aspek selanjutnya, yaitu interaction atau interaksi, strategi interaksi yang saya lakukan antara lain, mahasiswa dilibatkan dalam pembelajaran aktif melalui diskusi interaktif, metode pembelajaran jigsaw, kuis, dan proyek kolaboratif. Kemudian pada aspek terakhir yaitu asesmen atau penilaian, adapun komponen penilaian yang saya gunakan adalah penugasan 30%, kuis 10%, UTS 20%, dan proyek akhir 40%. Penilaian dilakukan melalui rubrik yang jelas dan terukur. Salah satu contoh proyek yang dikerjakan adalah proyek yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi dari dua algoritma shortest path yang berbeda, yaitu Dijkstra dan Bell-Manford, dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data dengan fokus pada efisiensi waktu dan sumber daya, berbasis studi kasus nyata di Kota Medan. Setiap kelompok diberikan topik yang berbeda satu sama lain untuk diselesaikan. Contohnya, rute optimal kunjungan wisata sehari ke tempat ikonik di Kota Medan, rute terpendek pengambilan sampah di Kota Medan, jalur cepat dari Bandara Kuala Namu ke kawasan industri Medan, rute tercepat untuk mobil pemadam kebakaran menuju lokasi pasar tradisional di Kota Medan, dan beberapa topik lainnya. Setiap kelompok diharapkan dapat memanfaatkan berbagai sumber terbuka seperti Google Maps, WebGIS Pemko Medan, OpenStreetMap, dan data dari pemerintah daerah lainnya, serta informasi lainnya dari internet maupun dari lapangan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, berikut ini akan kami tampilkan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian. Ya, masih semangat ya? Akhirnya kita sudah hampir di penghujung perkuliahan kita di struktur data dan algoritma di pertemuan 12 hari ini. Hari ini kita akan masuk ke algoritma sorting. Sorting mungkin kalau kita di keseharian familiar ya dengan kita ya. Apa itu sorting? Mengatur. Coba Ade bisa lebih kuat suaranya sebentar. Oke, bagus. Berarti Ade udah boleh pulang ya, karena sudah paham. Jadi algoritma sorting itu teknik bagaimana kita menyusun elemen-elemen data ke dalam urutan tertentu. Biasanya ada dua pilihan, apakah ascending atau descending, apakah menaik atau menurun. Untuk intronya ternyata sudah ada yang belajar ya. Ini saya senang sekali, memang harusnya seperti itu ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma pengurutan untuk menangani masalah pengurutan data dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke pertemuan 12 pada hari ini, minggu lalu kan kita belajar tentang shortest path ya, bagaimana teknik dalam mencari lintasan yang terpendek. Ada yang masih ingat nggak? Ya, silahkan Erli. Dari pertemuan sebelumnya kan kita belajar mengenai algoritma Dijkstra dan juga Bell-Manford ya Bu. Karena di situ kedua algoritma ini sama-sama untuk mencari rute terpendek. Nah, namun yang menjadi pembeda utama dari kedua algoritma itu yaitu cara kerjanya di bidang kecepatannya dan cara dia menangani edge yang bernilai negatif. Nah, untuk algoritma Dijkstra sendiri, dia ini bersifat greedy maupun rakus gitu kan Bu. Di semua node itu akan langsung di mana dia merasa itu paling pendek, dia akan langsung mengeksekusi. Nah, dan dia memiliki kecepatan yang sangat cepat ya Bu. Tapi untuk Bell-Manford sendiri, dia ini bisa menangani node yang negatif, tapi dia ini karena dia sifatnya itu
dia ini agak lambat Ya. karena memang dia sifatnya itu dynamic programming. Ya. Jadi semua node itu akan diproses, akan dilihat dulu mana yang paling pendek baru dieksekusi. Berbeda dengan si Dijkstra. Oke, bagus sekali ya, kita kasih applause untuk Erli, lengkap sekali. Ya, jadi harapannya seperti ini ya. Jadi jangan ketika pulang ke rumah kalian tutup selesai, tapi harus tetap bagaimana kalian bisa memahami ya secara lebih mendalam. Seperti tadi ya, sangat lengkap sekali penjelasannya. Jadi kalau Dijkstra itu berbasis greedy ya, Maraku, sedangkan kalau yang Bellman-Ford itu berbasis dynamic programming. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi greedy versus dynamic programming dan algoritma Dijkstra versus Bellman-Ford itu kalau Bellman-Ford dia bisa menangani bobot yang negatif. Tapi kalau misalkan ada persoalan kemudian kalian lihat semua bobotnya bernilai positif, maka lebih baik kalian menggunakan algoritma Dijkstra. Tapi kalau ada bobotnya yang negatif, nah itu dia Dijkstra tidak bisa. Dia tidak bisa tidak cocok untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang algoritma pengurutan yang biasa, yang standar ya, selection sort dan insertion sort. Kemudian selanjutnya nanti minggu depan kita akan lebih membahas tentang pengurutan yang lebih efisien, yaitu menggunakan pendekatan divide and conquer. Jadi mungkin adik-adik sering ya mendengar divide and conquer. Ada yang pernah dengar? Kalau dalam pelajaran sejarah, kita mengenal divide et impera. Apa itu? Pecah belah dan kuasailah. Kira-kira begitu yang akan kita implementasikan di algoritma ini, divide and conquer. Kita bagi-bagi permasalahannya menjadi masalah yang lebih kecil, kemudian sub-sub masalah tadi kita conquer, kita selesaikan. Terakhirnya nanti akan kita join. Teknik untuk menyusun nilai-nilai dalam suatu urutan tertentu. Ya, apakah ascending atau descending. Bukan yang seperti ini ya, ini juga sorting. Ini tahu siapa? Oke, Harry Potter. Jadi ini juga kalau di Hogwarts, dia men-sorting studentnya itu dengan menggunakan topi ini. Tapi bukan yang seperti ini ya, yang kita maksudkan di pelajaran kita kali ini. Oke, nah jadi ini definisinya ya. Given a list of data points, ya ketika kita diberikan sebuah list ya yang berisi elemen-elemen data, maka data point itu kita urutkan apakah berdasarkan urutan menaik atau menurun, tergantung ya menurut kuantitas tertentu seperti itu. Kira-kira kenapa ya kita harus mempelajari sorting? Nina? Untuk memudahkan saat penggunaan data. Jadi untuk memudahkan ketika mengekstrak insight dari data yang mau kita olah, gitu ya, mengambil kesimpulan. Ya, bagus sekali ya. Contohnya seperti ini. Jadi kan kita bisa langsung mengetahui ya, kalau dari tabel ini siapa yang paling pagi atau paling awal. Apakah si Anne Smith? Bukan ya. Jadi siapa ini? Yang paling cepat siapa? Siapa? Oke, jadi bisa dari mana kalian menentukan itu? Berdasarkan apa? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita mau melakukan ekstraksi atau melakukan ekstrak insight dari data ini, maka akan lebih mudah kita mengambil kesimpulannya ketika sudah dalam keadaan tersusun ya, daripada dalam keadaan ini acak ya, seperti ini. Nah, kemudian juga di permainan kartu, ada yang pernah main kartu di sini? Ya, jadi kita juga bisa ini ya melakukan sorting ya, analoginya seperti di permainan kartu, misalnya seperti itu. Nah, algoritma sorting ini salah satu fondasi yang paling penting di ilmu komputer dan teknologi informasi ya, dan pemrograman. Kenapa? Karena aplikasi nyata yang luas. Contohnya tadi seperti yang disebutkan Nina dan Erli tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengolah data, nah tentunya akan lebih mudah kita mengekstrak insight-nya itu ketika datanya sudah dalam keadaan tersusun ya.
Kemudian memahami efisiensi komputasi. Jadi dengan mempelajari algoritma sorting ini, kita juga bisa sambil belajar ya bagaimana memahami efisiensi komputasi. Jadi kan di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang kompleksitas algoritma ya. Masih ingat ya tentang big O notation? Jadi bagaimana kita menentukan kompleksitas dari algoritma yang mau kita gunakan. Baik itu dari aspek waktu dan memori. Kemudian melatih strategi problem solving. Jadi dari berbagai macam cara. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu kan ada banyak jalan ya. Nah, kita bisa memilih mana sih algoritma yang paling efisien. Contohnya tadi ada namanya divide and conquer. Jadi kalau menggunakan divide and conquer itu biasanya masalah itu lebih cepat untuk diselesaikan. Kemudian melatih strategi itu tadi ya. Selanjutnya wawancara kerja company dan competitive programming. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke seperti Google atau AWS atau perusahaan teknologi lainnya, itu kalian biasanya akan salah satu yang ditanyakan itu adalah ya ini algoritma sorting ini. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang selection sort. Kira-kira apa ya selection sort? Selection, memilih ya. Memilih. Jadi algoritma pengurutan yang relatif sederhana yang bekerja dengan cara menemukan elemen terkecil ya dari list dan menempatkannya di posisi yang benar melalui proses pertukaran atau swap. Proses ini diulang untuk seluruh elemen dalam list sampai data terurut. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mencari, kita mulai dari indeks pertama ya, posisi ke 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Anggap elemen tersebut sebagai elemen kecil, elemen terkecil. Jadi asumsi kita adalah elemen pertama itu kita anggap sebagai elemen terkecil ya. Bandingkan elemen ini dengan seluruh elemen setelahnya. Jadi elemen pertama tadi dibandingkan dengan elemen indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka swap. Setelah mengecek seluruh elemen, tukar swap elemen terkecil dengan elemen pada posisi awal. Coba kita lihat dalam bentuk visualisasi. Bisa kita lihat, kita contohnya akan melakukan sorting untuk 10 elemen. Ada 27, 49, 26, 5, 2, 42, 23, 5, 23, dan 34. Tadi ingat, yang pertama adalah kita membandingkan elemen pertama ya dengan keseluruhan elemen. Baru kemudian ketika menemukan elemen yang terkecil, maka akan dilakukan swap. Nah, supaya lebih tergambar, kita lihat ya. Maka di swap ya, karena 2 yang terkecil. Kemudian akan dilakukan perbandingan lagi di iterasi berikutnya. Maka 5 di swap. Di sini yang paling kecil sementara 5 ya, kemudian di swap lagi. Oke, dan ini sudah terurut. Kira-kira tergambar nggak bagaimana cara kerjanya? Jadi kira-kira ada berapa kali perbandingan tadi? Tadi dari ini ya, dari indeks yang pertama dia akan membandingkan dengan sebelahnya, sebelahnya lagi. Kalau misalkan ditemukan elemen terkecil maka akan dibuat ya, ditandai dia sebagai elemen terkecil sementara, kemudian dia akan bandingkan terus sampai akhir. Nanti setelah selesai, maka dia akan men-swap bilangan terkecil yang indeks ke 0 tadi dengan bilangan yang terkecil. Itu untuk satu kali iterasi. Iterasi kedua, dia akan mulai dari indeks ke 1 ya. Dia akan membandingkan ke sisa yang belum terurut tadi, kemudian juga akan mencari yang terkecil, kemudian akan di-swap. Itu iterasi kedua. Kemudian iterasi ketiga, begitu, keempat, kelima, sampai dengan yang elemen yang terakhir. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kira-kira seperti itu untuk simulasi dari selection sort. Nah, intinya di sini ya, bahwa di sini ada fungsi untuk melakukan selection sort-nya. Nah, kita akan mencari indeks elemen yang terkecil, mulai dari posisi saat ini sampai akhir array, kemudian selanjutnya kita swap, kira begitu. Kemudian, coba kita ingin menganalisis selection sort. Seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh algoritma selection sort tadi?
Jadi untuk menemukan nilai terkecil, kita perlu memeriksa seluruh n elemen, ya kan? Makanya tadi kita di setiap iterasi itu kita bandingkan dengan indeks ke sebelah kanan, ya, ke kanan, sampai elemen habis semua elemen di array, gitu kan? Oke, kemudian selanjutnya, untuk menemukan nilai terkecil kedua, nanti kita akan memeriksa dari indeks kedua itu sampai akhir elemen. Kemudian yang ketiga, periksa semuanya sampai akhir. Proses ini terus berlanjut hingga kita telah menemukan seluruh elemen terkecil berikutnya dari kumpulan data awal. Total pekerjaan yang harus dilakukan itu N tambah N kurang 1, tambah N kurang 2, tambah dan seterusnya. Dan ini bisa kita jumlahkan N dikali N ditambah 1 per 2. Nah, sehingga total langkahnya yang diperlukan itu adalah N kuadrat ditambah N, sehingga Big O N kuadrat. Masih ingat ya, untuk mencari kompleksitas algoritma, kita menghilangkan konstanta dan menghilangkan orde yang lebih rendah. Jadi kompleksitasnya adalah Big O N kuadrat. Bayangkan kalau itu cuma 10 data. Kalau 1000 data, ada berapa banyak pengulangan? R-nya 1000 ya, berarti 1000 kuadrat. Berarti 1 juta kali pekerjaan membandingkan dan nge-swap tadi ya. Selection sort bekerja dengan cara memilih elemen terkecil yang tersisa dalam list, lalu menempatkannya di depan dari elemen-elemen lainnya yang belum terurut. Sehingga kompleksitasnya Big O N kuadrat. Nah, pertanyaannya apa bisa lebih efisien? Bisa. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian insertion sort. Dari namanya insertion. Insertion artinya apa? Menyisip. Menyisip itu berarti di tengah-tengah ya. Kalau tadi selection kan dia dari awal kan. Kita memeriksanya dari awal. Kalau insertion itu dari tengah-tengah ya. Secara berulang menyisipkan sebuah elemen ke dalam urutan yang sudah terurut di bagian depan array. Untuk menyisipkan sebuah elemen, tukar elemen tersebut ke belakang atau mundur hingga elemen tersebut lebih besar dari elemen sebelumnya atau elemen tersebut berada di bagian paling depan array. Oke, jadi bisa kita lihat di sini kita akan melakukan iterasi ya. Sama tadi seperti di selection sort, 0 sampai akhir array, sampai sebanyak jumlah datanya. Kemudian untuk menyisipkan elemen VI, kita mulai dari posisi sebelum I dan bergerak mundur. Kemudian kita akan melakukan perhentian looping kalau misalkan nilai VJ itu lebih kecil dari VJ ditambah 1. Kemudian jika belum pada posisi yang tepat, maka akan dilakukan swap. Lebih jelasnya kita kembali ke simulasi ya, karena biasanya dengan melihat visual ini akan lebih tergambar. Oke, mungkin kita kurangi aja ya datanya biar lebih cepat. Oke, misalnya seperti ini datanya. Kemudian bisa diperhatikan ya, begini prosesnya untuk insertion sort. Kita mulai dari yang awal ya, dan lihat bergerak mundur ya. Oke, dan selesai. Ini bisa dipahami adik-adik? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita melihat ya, kita bergerak dari indeks pertama ini, kita anggap sebagai yang sudah terurut ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang di sebelahnya, kalau misalnya lebih besar maka akan di swap, begitu juga seterusnya. 18 geser ya, sampai menemukan posisinya, dan dia akan di-insert, makanya namanya insertion ya, dia akan di-insert ke tempat yang sesuai begitu. Nah, kita lihat kompleksitas dari insertion sort. Kalau untuk worst case ya, jika array terurut terbalik, maka insertion sort ini memerlukan waktu Big O N kuadrat ya, mirip dengan algoritma selection sort. Namun kalau untuk best case-nya kalau sudah terurut, maka dia lebih cepat. Dia kompleksitasnya Big O N. Sedangkan kalau dia pakai selection sort itu selalu Big O N kuadrat, walaupun dia apakah dia worst case, di best case atau worst case ya, karena kita harus mencari, tetap harus memeriksa seluruh elemen terkecil dari sisa array untuk memastikan hasil yang benar di setiap langkah. Nah, jadi insertion sort ini lebih efisien ya kalau dalam ini ya, dalam best case-nya, jika array sudah terurut. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan adik-adik? Akan ada oleh-oleh untuk kalian bawa pulang, yaitu tugas Jigsaw discussion. Jadi untuk diskusi Jigsaw-nya akan kita lakukan minggu depan, namun untuk persiapannya bisa dilakukan dari hari ini juga ya. Kemudian minggu depan kita akan berdiskusi secara kolaboratif melalui metode Jigsaw. Secara lengkapnya akan saya jelaskan minggu depan. Kira-kira untuk tugas ini sudah bisa dipahami? Sudah ya? Oke. Sampai di sini ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini?
Aryo? Kesimpulan materi di hari ini pertama itu adalah pentingnya untuk belajar shopping, tentunya untuk mengurutkan data dan tentunya bahwa pengurutan itu sendiri memudahkan kita dalam mengelola data. Yang kedua, ada berbagai macam algoritma yang sudah dipelajari seperti selection, insertion, merge, quick, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tugas dan juga jadi kesempatan buat explore lagi dan tahu kapan menggunakan sorting itu di kondisi tertentu agar memperhatikan namanya kecepatan dan juga ruang memori yang digunakan. Oke, bagus sekali Aryo. Kita kasih close ya untuk Aryo. Terima kasih sudah menyimpulkan untuk materi kita hari ini. Oke, baik adik-adik, mungkin demikian saja untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya dan jangan lupa eksplor lagi tadi seperti kata Aryo ya. Ini kesempatan untuk kalian eksplor lagi. Jangan puas dengan apa yang disampaikan di dalam kelas. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian narasi praktik pengajaran saya untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Semoga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendekatan di IE yang telah saya terapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Salam sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.